Nah, selanjutnya ada macam pengolahan limbah padat yang anorganik. Kalau tadi kita udah ngebahas yang organik, sekarang kita ngebahas yang anorganik. Nah, cara umum pengolahan limbah padat anorganik itu ada 5. Yang pertama 4R, itu singkatan dari reuse, reduce, recycle, dan replace gitu. Yang kedua ada incineration. Yang ketiga ada sanitary landfill. Yang keempat ada pulverization. Yang keempat ada pulverisasi. Yang kelima ada reduction. Yang pertama ada 4R. Tadi ya, replace, reduce, recycle, reuse. Yang pertama ada replace. Replace ini kata kuncinya adalah mengganti gitu. Jadi replace ini merupakan suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan mengganti barang-barang yang ramah lingkungan. Misal mengganti tas plastik sekali pakai dengan membawa tote bag sendiri ketika belanja gitu. Terus yang selanjutnya ada reduce. Reduce itu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan meminimalkan produksi sampah. Misal, misalnya membeli kemasan isi ulang, rinso, pelembut pakaian, minyak goreng, dan lain-lain daripada membeli botol yang sekali pakai habis gitu. Jadi kalau nggak bisa ngeganti dengan barang yang lebih ramah lingkungan, ya dikurangi lah minimal gitu penggunaannya. Nah, yang ketiga itu ada recycle. Recycle tersebut merupakan usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan mendaur ulang sampah melalui penanganan dan teknologi khusus gitu. Proses daur ulang biasanya dilakukan oleh pabrik atau industri untuk dibuat menjadi produk lain yang lebih bisa dimanfaatkan. Dalam hal ini, pemulung berjasa sekaligus mendapatkan keuntungan karena dengan memilih sampah yang bisa didaur ulang bisa mendapat penghasilan. Misal, plastik-plastik bekas bisa didaur ulang menjadi ember, gantungan baju, pot tanaman, dan lain-lain gitu. Yang terakhir ada reuse. Reuse itu merupakan usaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan menggunakan dan memanfaatkan kembali barang-barang yang seharusnya sudah dibuang. Misalnya, memanfaatkan botol atau kaleng bekas sebagai wadah pensil di kamar, memanfaatkan kain perca menjadi ikat rambut gitu, atau menjadi keset, terus membuat tas belanja sendiri dari plastik bekas, bisa jadi. Nah, ini contohnya reduce gitu, mengganti botol minum plastik sekali pakai dengan tumbler gitu. Selanjutnya ada replace. Replace itu nih contohnya telah mengganti plastik kemasan sekali pakai dengan membawa tas dinding sendiri gitu. Jadi lebih hemat plastik. Selanjutnya ada reuse nih, menggunakan botol. Ini botol Sprite, botol Fanta dijadiin pot bunga, atau ada recycle. Ini membuat tas-tas, membuat keset dengan kain perca, terus menggunakan plastik-plastik kemasan obat nyamuk ya, atau deterjen dan lain-lain. Nah, selanjutnya cara kedua tadi ada 4R, yang kedua ini ada insinerasi atau pembakaran. Nah, proses ini itu membutuhkan alat yang disebut dengan insenerator. Insenerator itu merupakan alat yang digunakan untuk membakar sampah secara terkendali pada suhu tinggi. Insenerator ini sangat efisien karena sanggup mengurangi volume sampah hingga 80%. Residunya berupa abu sekitar 5-10% dari total volume sampah yang dibakar dan dapat digunakan lagi sebagai penimbun tanah. Tetapi kekurangannya, alat ini sangat mahal dan tidak bisa memusnahkan sampah logam, karena sampah-sampah logam itu nggak bisa gitu dimusnahkan hanya dengan pembakaran saja. Ini ilustrasi proses insinerasi gitu. Jadi ini ada buangannya, terus ada api. Selanjutnya ada sanitary landfill. Nah, sanitary landfill ini merupakan metode penanganan limbah padat dengan cara membuangnya pada area tertentu gitu. Nah, sampah-sampah ini ditimbun gitu, dibuang pada area yang cekung gitu. Jadi sampah dibuang di area cekung, kemudian ditimbun lagi oleh tanah gitu. Nah, karena penimbunan ini cukup bau gitu ya, sampah juga masih nembus baunya dengan tanah, jadi
harus dilakukan jauh dari pemukiman penduduk gitu. Nah, keuntungan dari menggunakan sanitary landfill ini murah dan dapat menampung berbagai jenis sampah. Juga mengurangi polusi udara gitu karena ditimbun di tanah gitu. Jadi nggak perlu pembakaran. Kelemahannya tapi dia dapat mencemarkan air gitu kalau bakteri-bakteri yang terdapat pada sampah itu menyerap ke dalam tanah kemudian masuk ke air, itu bisa mencemari air. Kemudian butuh lahan yang luas, sedangkan di kota-kota sekarang sudah sulit ya lahan. Kemudian mendapat tantangan dari warga karena semakin banyak gitu kebutuhan warga akan rumah. Ini proses sanitary landfill, jadi sampah dibuang ke tempat yang cekung, dibuang ke tempat yang cekung, kemudian nanti akan ditimbun kalau udah tinggi gitu. Nah, selanjutnya ada pulverization atau penghancuran sampah. Nah, penghancuran sampah ini merupakan proses pengolahan sampah anorganik padat dengan cara menghancurkannya di dalam mobil sampah yang dilengkapi dengan alat pelumat sampah, sehingga sampah hancur menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang cekung atau letaknya rendah. Itu. Ini ada gambar-gambarnya. Ada gambarnya, jadi ada alat dimasukin, nah ini bisa dihancurkan gitu. Nah, kalau misalkan sampahnya semakin kecil berarti dia akan semakin gampang gitu ngebuangnya karena bisa menyelinap mas. Selanjutnya ada reduction mode atau pengepresan sampah. Nah, pengepresan sampah itu merupakan proses pengolahan sampah dengan cara mengepres sampah tersebut menjadi padat dan ringkas sehingga tidak memakan banyak tempat. Nah, ini bisa nih jadi dikompres gitu. Sebelum dilakukan pembuangan menggunakan metode sanitary landfill, bisa dulu tuh dipres sampahnya biar nggak makan tempat yang banyak gitu. Ini salah satu prosesnya, dipres seperti ini. Jadi sampah-sampahnya lebih kecil gitu. Jadi nggak perlu lahan banyak untuk membuang sampah. Nah, sudah selesai materinya. Selanjutnya, coba kalian foto dan jelaskan pengolahan limbah padat organik dan anorganik seperti apa sih yang udah dilakukan di rumah. Misal, di rumah ibu itu pakai lagi. Misalkan di rumah ibu itu menggunakan botol cat bekas yang gede itu untuk bak mandi gitu. Jadi nggak perlu beli bak lagi, jadi pakainya botol bekas cat. Kemudian kalau udah seperti biasa digabung di Word, terus dikasih keterangan, terus dijelasin menggunakan metode apa, terus gimana prosesnya. Dalam Word dikasih keterangan, dijelasin juga, terus dikirim ke email ibu yang baru, reinikimia47@gmail.com. Format file dan subjeknya jangan lupa tugas 5 ABA2 underscore nama underscore kelas. Itu jangan sampai salah, yang dikirim dalam bentuk PDF ya. Nah, ini format subjek, jangan lupa subjeknya sama nama filenya, jangan sampai lupa. Formatnya juga PDF ya. Nah, kalau udah, sekian penjelasan ibu kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.